Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan dengan NIM F1E325005 dari R001. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas struktur data, yaitu membuat sistem antrian bank dengan queue abstract data type. Nah, pertama-tama di sini from collection import the queue ini untuk datanya nanti, dan import time ini untuk waktu. Nah, kita bikin kelas nasabah. Def init self, nomor antrian, nama, waktu, layanan sama dengan 5.0. Ini waktu untuk layanannya itu 5 detik. Nah, ini untuk menyimpan data-data nasabah di dalam sini. Nah, sedangkan yang ini def underscore str, terus kembalikan yang ini tadi, data-data, menampilkan ulang data nasabah, tapi dalam bentuk string. Nah, ini kita masuk ke kelas queue-nya. Nah, di sini ada konstruktor queue untuk menyimpan the queue sebagai data, yaitu def init self titik data sama dengan the queue untuk menyimpan si datanya. Ini masih kosong. Nah, untuk ini metode kedua, ini enq dalam kurung self, item self data append. Nah, ini untuk menambahkan data baru ke antrian belakang, itu antrian kanan atau ekor. Nah, ini untuk mengambil antrian item dari antrian paling depan, def di queue self. Nah, terus kita pertama-tama kita cek dulu. Jika itu kosong, maka eh, tampilkan kata-kata queue kosong. Nah, terus kalau ada, dia ambil itu, terus hapus hapus dari kiri, pop left. Nah, ini metode untuk melihat item pick. Di sini kita cek juga apakah di indeks yang mau kita cek itu kosong atau tidak. Kalau kosong, dia menampilkan ini juga. Nah, return self data. Nah, ini misalnya kita mau ngecek di indeks ke 0, maka dia akan mengembalikan, menampilkan data yang ada di indeks ke 0. Nah, sedangkan metode ini untuk mengecek si antriannya itu ada atau tidak, atau masih kosong. Nah, yang penting kembalikan data sama dengan 0 tuh. Metode untuk menghitung jumlah item dalam queue. Nah, ini size. Untuk mengecek size-nya, misalnya di dalamnya situ ada 10, nanti dia akan keluar 10. Def all item. Nah, ini untuk mengambil seluruh isi queue dalam bentuk list. Nih, kita bikin list di sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kelas antrian bank. Nah, di sini ada konstruktor kelas antrian bank. Pertama-tama itu, ya ini fungsinya sama untuk menyimpan data-datanya itu nanti. Self nama bank sama dengan nama bank, self antrian, yaitu si queue-nya. Counter ini untuk nanti kita bikin nomor antrian. Riwayat ini untuk mengecek riwayat nanti apakah selesai gitu. Sama ini total waktu. Nah, metode untuk mendaftar nasabah baru ke antrian. Pertama-tama kita definisikan dulu daftar dalam kurung self nama. Nah, di sini eh, self titik underscore counter ini untuk menambahkan nomor antrian. Jadi nomor antrian itu bukan kita yang memasukkan, tapi dari sistemnya langsung. Nah, di sini untuk menambahkan nasabah, objek nasabah baru, yaitu nasabah self counter. Ini untuk nomor antriannya, lalu di sini menampilkan nama, dan ini waktu layanan. Terus kita masukkan nasabah ke dalam queue-nya, itu self titik antrian titik enq dalam kurung nasabah. Nah, berarti ini memasukkan si nasabah ke dalam queue-nya. Nah, jika sudah, sini print nasabah berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk ketika kita belum ada nasabah,
Nah, jadi nasabah yang pertama kita tambahkan itu akan diberikan front. Tandanya berarti dia di paling depan. If shelf titik antrian titik size sama dengan satu, print nasabah di nama nasabahnya, lalu di sini akan kata-kata front. Nah, jika jika sudah ada frontnya, nah maka dia akan print nama nasabahnya saja. Ini untuk menampilkan seluruh isi antrian, yaitu kita definisikan dulu, tampilkan antrian dalam kurung self. Nah, di sini jika antrian kosong, maka kita akan mencetak antrian kosong. Ini kembalikan kosong. Nah, ini mengambil semua data antrian. Data sama dengan self antrian titik all items buka kurung tutup kurung. Di sini kita print langsung antrian saat ini. Misalnya antrian sekarang jadi satu, yaitu nasabah, beberapa nasabah gitu, 2 nasabah, 3 nasabah. Nah, di sini menampilkan isi antrian satu persatu. For ini kita lakukan perulangan di sini. Nasabah enumerate data start sama dengan satu. Nah, ini berarti datanya itu satu, misalnya Rifki Zorep. Nah, start dari si Rifki itu. Nasabah paling depan diberi tanda front tuh. If i sama dengan satu, nah print nama ini nama nasabah, dan ini pemberitahuan kalau dia itu di paling depan. Ini untuk nomor antrian. Nah, print kalau sudah ada di paling depan, maka dia akan mencetak nomor antrian dan nama nasabah saja. Nah, di sini untuk panggilan melayani semua nasabah, kita definisikan dulu panggil semua nasabah self. Terus sini kita cek antriannya itu kosong atau tidak. Nah, lalu di sini kita bikin variabel total total nasabah sama dengan self antrian size. Nah, yang telah kita cek tadi, jadi total total size-nya itu misalnya ada 5, berarti sedang ada 5 nasabah yang mengantri. Nah, ini untuk nomor panggilan. Nah, kita lakukan perulangan di sini. Eh, jika jika tidak ada eh, jika bukan antrian atau antriannya kosong, nah terus di sini kita mengambil nasabah paling depan, yaitu si front tadi. Terus di sini kita beri pembatas. Terus, nah ini untuk memanggil nasabah, print memanggil nasabah. Terus ini kita masukkan nomor nomor antrian tadi atau nomor panggilan. Terus ini total nasabahnya. Nah, di sini kita bikin nomor antriannya tuh. Dia otomatis terbikin dari sistem. Terus nasabah tuh nama nasabah tadi. Durasi layanannya itu 5 detik per satu orang. Terus ini sisa antriannya. Ada berapa sisa nasabah. Nah, terus ketika itu kita langsung ngeprint sedang melayani. Nah, di sini waktu pelayanan, ketika waktu pelayanan sudah selesai, dia akan memvalidasi kalau sudah dilayani. Nah, terus menyimpan riwayat pelanggan. Nih, self riwayat append. Di sini menambahkan pokoknya menyimpan lah untuk riwayat si pelayanan tadi. Self titik underscore total waktu plus sama dengan nasabah waktu layanan. Nah, ini untuk menambahkan total waktu pelayanan. Jadi itu nanti akan ada eh, total waktunya lah, berapa lama gitu. Nah, ini nomor panggilannya. Kalau sudah ya kita ke next-nya tuh. Nah, oh ya untuk akumulasi waktunya nanti ini. Sekarang ke metode untuk menampilkan statistik pelayanan. Nah, kita definisikan dulu statistik. Ini print untuk headernya. Terus menampilkan jumlah nasabah yang sudah dilayani. Ini print total nasabah yang sudah dilayani. Ini menggunakan riwayat tadi. Nah, ini juga untuk melakukan waktu pelayanannya itu berapa berapa lama sih? Ini akan muncul di sini. Nah, fungsi main.
Ini untuk tampilan menu di tampilan menunya nanti di outputnya. Nah, kita bikin dulu objek bank sama dengan yaitu antrian bank. Bank Python. Saya beri nama sih bank Python. Kita lakukan perulangan menu utama. Ini kita kasih pembatas, kita cetak lagi sistem antrian bank, kasih pembatas lagi. Nah, ini untuk menunya nanti. Nah, di sini kita bikin variabel baru untuk pilihan yaitu input pilihan. Nah, ini untuk menambahkan nasabah. Jika dia memilih satu, dia akan menambahkan nama nasabah itu nama sama dengan input, masukkan nama nasabah. Nah, ini untuk menambahkan si nasabah ya, yang baru itu. Nah, dia tuh terus yang ini if nama sama dengan kosong, kalau kosong tuh dia akan mencetak nama tidak boleh kosong. Begitu. Nah, untuk menu pilihan kedua ini untuk menampilkan melihat antrian. Sudah ada berapa antrian di dalam queue kita, antrian kita. Nah, sedangkan menu untuk memanggil nasabah ini dia kan kita sistemnya antrian, nanti manggil nasabah tuh kita layani satu persatu tapi semua sekaligus gitu. Jadi ya akan jalan dipanggil semua. Ini untuk melihat statistik. Nah, jadi itu kayak si nasabah satu nih antrian berapa, ini terus durasinya waktu nanti akan statistik per nasabah itu akan muncul. Nah, ini keluar program. Jadi kalau kita eh, pilih nol, dia akan programnya akan selesai menghentikan program. Terus kita akan menampilkan terima kasih telah menggunakan program. Nah, jika terus yang terakhir ini jika input menu salah, dia akan mencetak pilihan tidak valid. Nah, untuk yang terakhir ini ya ini untuk menjalankan programnya. Baik, akan kita coba. Kita coba daftarkan satu Rifki. Kita tambahkan lagi di sini Jorek dan satu lagi di sini Padli. Terus kita coba menu kedua tampilkan antrian. Tuh, di sini ada antrian saat ini ada 3 nasabah yaitu Rifki. Nah, dengan durasi 5 detik. Nah, ini ada tanda nih front kalau itu lagi di depan. Nah, terus Jorep dan Padli ini di belakang. Oke, sekarang kita coba panggil dan layani semua. Nah, dia akan memanggil nasabah, tuh antrian satu. Nah, ini sudah selesai berarti yang tadi. Sekarang Jorep, sekarang Padli itu. Dia sisa antrian jadi 0 kalau udah habis. Nah, kalau udah selesai dia akan mencetak seperti ini. Tuh, sedang melayani terus sudah ini akan memvalidasi selesai melayani, diberi batas lalu akan melayani yang selanjutnya. Nah, untuk eh, menu keempat statistik itu seperti ini. Nah, total nasabah dilayani itu ada 3 dan waktu pelayanannya itu 15 detik. Nah, kita coba bikin nih si Rifki pengen antri lagi, jadi dia harus antri lagi dari belakang. Salah sini kita masukkan pilihan, terus kasih nama. Terus Padli juga pengen lagi nih, dia memanggil ambil uang. Kita masukkan lagi. Nah, lalu panggil lagi semuanya. Tuh, dia akan membuat nomor antrian yang baru. Jadi dia tidak melanjutkan antrian yang lama, jadi dia harus mengantri ulang. Nah, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.